Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita memulai proses coaching, saya memiliki beberapa pertanyaan pada Bapak. Tetapi sebelumnya saya ingin menginformasikan tentang rubrik penilaian Pak. Jadi sebentar ketika Bapak melakukan coaching, di mana Bapak sebagai coach dan Pak Hafid ya sebagai coach Bapak, saya melakukan penilaian apakah Bapak sudah menggunakan alur Tirta dalam proses coaching yang Bapak lakukan atau belum, dan kemudian yang penilaian yang akan saya lakukan pada apakah Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak. Pertanyaan pertama saya yaitu kompetensi spesifik apa yang Bapak kembangkan pada coaching ini pada tahap observasi kali ini Pak? Terima kasih Bu. Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan menentukan pertanyaan. Oke, baik. Jadi ada dua ya Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan jawaban. Oke, kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi indikator ketercapaian yang saya lakukan pada proses coaching kali ini, jadi saya berharap dapat menuntun coaching saya supaya bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya dan langkah-langkah untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Pak. Oke, baik Pak. Sampai di sini dulu percakapan kita pada observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach Bapak, dan setelah Bapak melakukan proses coaching sebentar, kita akan melanjutkan bincang-bincang Pak. Siap. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak Hafid? Maaf ini Pak, sama waktunya ini Pak. Maaf ya Pak, saya memang kalau Pak gimana Pak? Jadi ini Pak, saya ini Pak ada sedikit menggandel ini. Mungkin dengan saya turut sama Bapak ini bisa membuat saya turut Pak. Banyak. Jadi saya juga tadi Pak tiba-tiba Bapak datang kayak gini. Jadi mudah-mudahan kalau Bapaknya menunjukkan kita bisa melakukan solusi. Jadi kenapa nih, ada masalah apa kalau tiba-tiba mau curhat? Jadi Pak, saya kira tadi Pak ada masalah Pak tentang pembelajaran saya. Mungkin nanti saya harus dari Bapak nanti saya pertama Pak. Oh jadi gitu, jadi Bapak itu ada masalah ya di kelas, tanya dengan Bapak cerita atau kayak gitu dari saya. Jadi ada masalah apa di kelas? Ini Pak, jadi ini Pak, saya merasa Pak, ketika saya melakukan pembelajaran bahasa Inggris itu sudah proses. Jadi begini Pak, saya makanya Pak, ketika belajar bahasa Inggris itu mereka Pak merasa kayak gimana ya, kurang motivasi dalam belajar bahasa Inggris itu Pak. Jadi masalahnya adalah bahwa di kelas Bapak itu Bapak merasa bahwa siswa yang Bapak di kelas itu kurang termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kira-kira menurut Bapak kenapa mereka kayak gitu? Tidak ada motivasi untuk belajar bahasa Inggris? Jadi Pak, setelah hasil pengamatan yang saya lakukan dari hasil kegiatan saya melakukan asesmen dalam pembelajaran, ternyata setelah saya bertanya kepada mereka, pada saat di SD mereka belum pernah mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika mereka naik ke kelas 7 di SMP, mereka kekurangan kosakata, vocabulary. Jadi mereka merasa kayak susah untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Akhirnya berhubungan dengan mereka kurang belajar bahasa Inggris. Saya sangat mengapresiasi Bapak melakukan asesmen, bertanya para siswa bagaimana tentang kemampuan awalnya mereka. Ternyata mereka sejak SD tidak pernah belajar sama sekali tentang bahasa Inggris. Jadi memang penting sekali Pak melakukan asesmen sehingga kita bisa melihat kemampuan siswa. Jadi yang saya bisa menarik kesimpulan dari Bapak sampaikan masalah ini. Jadi karena siswa ini tidak pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya di SD, sehingga ketika di SMP mereka kayak kurang motivasi, kurang kayak merasa bahwa pelajaran bahasa Inggris itu kayak kurang menarik gitu ya. Jadi menurut Bapak dengan cara ini
Bapak lakukan atau cara pendekatan yang bisa Bapak lakukan supaya mereka bisa tertarik, termotivasi belajar bahasa Inggris? Baik Pak, mungkin ini akan apa namanya Pak, saya ini bisa tahu suku mereka, bisa meningkatkan motivasi mereka itu. Yang pertama itu saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang berfokus pada proyek Pak. Jadi ketika saya nanti mengerjakan masalah, seperti misalnya nanti ada pembelajaran atau materi apa yang sama-sama mereka berkelompok, mereka nanti akan sama-sama mengerjakan Pak. Jadi dari situ, dari diskusi mereka itu berkelompok, mereka bisa Apa bisa baru sebelum kita apa solusi ini? ulangi dan solusi. Apa fokusnya kemana? Fokusnya ke Maksudnya pendekatan mau apa, aku mau pakai apa? Mengapa lagu-lagu itu? fokusnya kemana nih? Ke menarik minat atau kosakata? Tahunya. Kamu pakai apa? Aku mau lihat di kosakatanya karena tadi karena mereka sebelumnya tidak, terus kosakata. Cuma pertanyaan atau ada pertanyaan lagi apa lagi? Tidak. Selain nanti kalau saya tanya selain istilahnya mungkin penggunaan apa? Jadi kalau yang ngomong gitu saya penggunaan media, saya bisa gunakan gitu kan? Mungkin malah gitu kan? Baik Pak, jadi saya mempunyai Pak, akan saya lakukan nanti ini. Pertama itu saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek atau masalah Pak. Jadi saya mau gali harapannya Pak, harapan saya itu dari masalah itu bisa menimbulkan apa ya, antusiasme mereka untuk sama-sama menyelesaikan. Jadi misalnya ketika saya mengajar contohnya Pak tentang bertingkat apakah ucapan begitu, mereka bisa sama-sama mengerjakan apa itu kartu apa sama membuat seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi menurut Bapak metode yang Bapak tawarkan itu bisa meningkatkan antusiasme mereka? Saya merasa seperti itu. Oke, sekali biasa bukan coba dari baik. Berikutnya selain dengan metode atau pendekatan proyek tadi, ada tidak kira-kira yang lain yang bisa dilakukan supaya lebih bermotivasi lagi mereka belajar bahasa Inggris? Oh ya, lagi saya katakan untuk bisa meningkatkan kosakata mereka, nanti saya akan apa ya, menggunakan media pembelajaran itu seperti flashcard. Jadi mereka bisa melihat dari gambar-gambar atau kata-kata yang ada di kartu-kartu seperti itu, mereka bisa apa ya, minat gitu dari media seperti itu. Kemudian saat belajar di kartu itu supaya bisa menarik mereka itu, kebetulan mereka yang masih kelas 7, mungkin mereka dari SD masih menyukai yang namanya video-video pembelajaran menarik yang berhubungan dengan musik-musik seperti itu. Sehingga nanti kalau misalnya saya melakukan pembelajaran di kelas, saya akan mencoba menggunakan media seperti itu. Semoga yang harapan dari media itu bisa meningkatkan hasil mereka. Saya apa ya, Amin, dengan apa yang Bapak sampaikan luar biasa sekali ya, apa ya, ide-ide yang Bapak sampaikan tadi bagaimana proyek, bagaimana penggunaan media di dalam kelas yang Bapak itu bisa meningkatkan motivasi baik buat musik, flashcard tadi, terus video juga. Jadi itu apa bisa dicoba di kelas. Semoga itu bisa berhasil, saya yakin mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi apa komitmen yang bisa Bapak lakukan supaya hal tersebut bisa terlaksana? Saja Pak, sebagai seorang guru bahasa Inggris, saja saya akan terus meningkatkan potensi saya pribadi. Kemudian juga saya apa ya, mempunyai pelatihan atau workshop mana misalnya kayak penggunaan media tertentu untuk bisa meningkatkan motivasi atau minat belajar bahasa Inggris seperti itu. Baik Pak. Jadi semangat yang Bapak sampaikan itu apa ya, memotivasi saya juga untuk terus belajar. Jadi semoga kita bisa merencanakan itu bersama bisa bermanfaat, dan bisa berhasil untuk meningkatkan tadi motivasi. Saya berharap seperti itu. Oke, terakhir ini Pak, saya rasa setelah Bapak menyampaikan idenya Bapak, terus bersama Bapak, aku mau merasakan kita cerita nih. Bapak
saya merasa plong lega, sudah bisa melakukan apa. Kemudian seperti yang tadi, ternyata saya sudah bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami. Saya berterima kasih kepada Bapak ini sudah meluangkan waktunya sesi curhat pada hari ini. Saya juga berterima kasih Pak Hafiz sudah hadir. Cerita dari saya tentunya kita tidak menyampaikan, saya juga tidak tahu bagaimana kondisi siswa di kelas yang lain. Jadi saya juga bersyukur jika memang percakapan kita hari ini dapat membawa manfaat Hafiz dan tujuan untuk saya juga sebagai guru Pak sekolah. Jadi semoga apa yang kita dapat dapatkan solusi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi ini Pak. Sekali lagi Pak, baca Pak. Selamat main Pak Rias, selamat Hafiz, selamat tidur ya Pak Hafiz, semoga berhasil Pak Hafiz. Oke, baik Pak. Bapak sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Hafiz tadi. Ya, alhamdulillah ya Pak. Sebelum penutupan, setelah melakukan proses coaching tadi, saya memiliki beberapa pertanyaan dengan Bapak terkait tadi proses coaching tadi. Jadi yang pertama itu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke, terima kasih Bu. Jadi pada saat coaching tadi saya sudah berusaha melakukan percakapan sesuai dengan anak kita, dimana dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, sebenarnya saya juga tadi sudah mengamati langsung yang Bapak lakukan dan itu sejalan dengan yang Bapak katakan sebenarnya. Alhamdulillah ya Pak, ya karena saya lihat tadi memang Bapak sudah berusaha untuk menuntun coach Bapak sehingga coach Bapak bisa menemukan ide atau jalan keluar dalam permasalahan yang ada atau permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang luar biasa dari Bapak. Nah kemudian saya juga tadi sudah mengamati bahwa Bapak sudah menerapkan proses-proses coaching, prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya jadi yang memaksimalkan potensi dari coach Bapak itu sangat luar biasa Pak. Oke, jadi pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam hasil coaching tadi? Terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin bisa kembangkan lagi yaitu mendengarkan itu yang bisa kembangkan untuk proses coaching ke depannya. Mungkin itu yang bisa kembangkan. Ya, baik Pak, ternyata Bapak yang kembangkan itu mendengarkan secara aktif ya. Jadi memang ini penting Pak karena kita sebagai coach ya, sehingga kita bisa menuntut mereka. Berarti kita harus memposisikan dirinya kita sebagai pendengar yang aktif supaya bisa satu rasa ya Pak dengan coaching. Oke baik Pak, semoga kedepannya Bapak dapat mempertahankan hal-hal yang baik ini dan semoga hal-hal yang baik ini yang Bapak sudah punya, yang Bapak sudah pegang erat-erat ya yang saya perhatikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak kedepannya. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.